Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ya. Dari konten gue kemarin, ya, gue sebelum melanjutkan apa yang gue tahu tentang banyaknya oknum-oknum ini, ada yang menarik dari komentar orang-orang di postingan gue yang ini, di konten gue yang ini nih. Tajirnya uang halal kan, kita bikin terkenal, bikin paling terkenal, ini tentang jaksa Ira Monika ya. Apa yang menarik di sini, Be? Ya, jadi mungkin ya ada beberapa orang yang baper gitu sama postingan gue ini. Gue nggak tahu kenapa baper. Jadi bisa kita petakan itu yang baper yang mana aja. Karena ini ada yang berperkara di situ ya, ada terdakwa, ada korban gitu. Gue cuma mau menegaskan di sini ya, buat siapapun yang baper. Gue nggak ada urusan sama masalah pribadi rumah tangga yang berkaitan sama korban dan terdakwa. Nggak ada. Itu bukan urusan gue. Gue datang jauh-jauh ke Amuntai bukan untuk ngurusin itu. Yang namanya rumah tangga ya silakan selesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau ada pelanggaran hukum, selesaikan juga dengan baik. Gue ini aktivis bro, sis. Dan gue ngerti hukum, gue tahu hukum, gue belajar tentang hukum, karena gue mau jadi warga negara Indonesia yang taat hukum. Jadi gue nggak tahu kenapa ya ada yang baper itu, tapi itu bisa dipetakan gitu. Siapa aja yang baper sama gue nih? Siapa yang baper sama gue? Babe tahu dari mana baper? Dari sini. Let's go. Kita lihat. Oke guys, gue udah di laman YouTube gue ya, di postingan yang tentang jaksa perempuan cantik Amuntai ini tajir ya. Enak ya jadi jaksa, bisa banyak uang, halal kan? Cuman itu. Dan gue di konten ini jelas-jelas gue bertanya tentang jaksa kok bisa punya harta segitu, kan simpel. Mestinya nggak perlu baper. Tapi kenapa baper gitu? Dan yang lucunya guys, bapernya itu di mana di sini? Oke, ini di komentar yang gue pin. Oke, kita baca satu-satu. Babe mau curhat nih, Babe. Pengacara Deddy Mulyadi dan pengacara Deddy Mulyadi, pengacara yang viral sama Bu Widya. Apa sekolah ya, Be? Yang berkedok kebaikan namun Kang Deddy menjelekkan nasab Ba'alawi. Sedang Bu Widya menjelek-jelekkan Habib Rizik. Ini nanyain tentang Pak Deddy Mulyadi sama Bu Widya yang juga dia bersuara tentang kasus Vina Cirebon.
Nggak ada hubungannya sama konten ini. Nggak ada hubungannya sama konten ini. Asli nggak ada hubungannya sama konten ini. Komentar pertama ini. Gue jawab, tetap berdiri bersama kebenaran. Yang benar kita dukung, yang salah kita lawan. Iya. Jadi mau siapapun orangnya, mau Deddy Mulyadi, mau Widya, mau Habib, salah ya kita bilang salah, benar ya kita dukung. Rupanya ada yang baper. Di bawahnya dia bilang, kebenaran apa yang Pian bela coba? Pian datang ke sini nggak mungkin kalau nggak dapat amplop duit tebal atau dijanjikan dapat komisi dari warisan istrinya. Ini jelas. Yang komentar ini berarti orang amuntai lu. Ini kan gue ngomentarin yang di atas ini kan nggak ada hubungannya ini sama jaksa yang gue sampaikan LHKPN-nya. Lu kok bisa dia ngomong kebenaran apa yang Pian bela coba? Pian datang ke sini nggak mungkin, dia langsung menuduh gue dapat amplop. Anjir, sayang, kalau gue mau dapat duit, ini penjelasan singkat gue aja ya. Gue kalau mau dapat duit nggak perlu jauh-jauh ke Amuntai. Duduk di rumah, bikin konten menjilat, banyak duit gue. Dengan 280.000 subscriber, gue bisa aja jadi konten penjilat, konten kreator penjilat, muji-muji, duit banyak. Terus ngapain gue jauh-jauh ke Amuntai cuma mau cari duit? Konten menjilat banyak pejabat. Tapi gue sama yang begini, gue ingetin aja kalian. Ya, gue bukan orang yang takut dengan tuduhan, bukan. Tapi kalau sudah menyangkut duit, itu sensitif buat gue. Maka gue bilang nih, demi Allah, kalau gue dapat amplop karena urusan ini, maka Pian akan bahagia dunia akhirat. Dan demi Allah, kalau gue nggak dapat amplop urusan ini, maka Pian celaka dunia akhirat. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa gue serahkan ke Allah? Karena percuma orang kayak begini tahu gue ada di Amuntai tapi nggak berani datengin gue, nggak berani tabayun, beraninya komentar di medsos begini. Ya gue serahkan sama Allah lu. Ya gue jawab. Masih dijawab lagi sama dia nih. Kurang lengkap itu Pak, doanya amplop dan atau komisi dalam bentuk apapun tidak saya terima dong Pak. Bapak ini lucu sekali. Dia bilang begitu sama gue. Sebelum dibalas orang-orang, ada balasan gue bentar. Di sini ada balasan gue. Nih. Mana ya? Ah, ini. Demi Allah gue tidak menerima amplop untuk urusan ini. Kita akan sama-sama mati. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya, serius. Gak ada amplop. Gue kalau mau amplop ngapain ngurusin ini sih? Seberapa gede sini? Pasalnya aja cuma 406. Pasal 406 ayat 1. Pidananya 2 tahun 8 bulan. Dan bukan dan lagi. Pidananya 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal 4,5 juta. Duit apa itu? Duit apa? Dibilang lucu gue. Oke, nggak apa-apa. Dibalas dong sama orang-orang. Ya. Keluarga bentar. Namanya dia Fan Furgiri itu ya, susah bacanya. Anda sudah seudon menuduh seorang, Anda punya bukti, tunjuk saja jika punya buktinya. Karena fitnah berat, hisapnya kelak. Ada yang bilang begitu tuh. Keluarga jaksa kai kamne. Nah, ini bahasa Banjar nih. Jadi ini di komentar jelas ini orang Amuntai, entah dari pihak jaksa, entah dari pihak korban, entah dari pihak terdakwa. Loh, gue nggak ada urusan sama kasusnya. 406 ayat 1 itu buat kalian, gue kasih tahu aja. Itu pidananya 2 tahun 8 bulan atau berarti bisa disubsidiar. Denda paling besar 4,5 juta. Jadi ini bukan kasus uang besar, bukan. Bukan, kalau mau cari duit ngapain di sini? Akhirnya dijawab sama orang. Jaksa berhia Pak, itu gue gak ada urusannya sama munafiknya orang. Enggak, gue cuma menyampaikan fakta. Gue gak mau berasumsi yang gak ada faktanya gitu. Amin. Jahat sekali jari-jarimu menuduh orang tanpa bukti. Mungkin itu pengalaman Anda kayak yang sering ngarep dapat amplop dan uang tebal. Kalau emang benar, gak semua orang seperti Anda dong.
Biasanya orang yang menuduh itulah yang melakukan. Padahal di konten gue juga nggak ada gue nuduh, nggak ada. Gue bertanya. Dia ada juga yang buntat sekalinya orang Amuntai inilah. Gandaknya jaksa tuh kah kan nih? Ini yang tahu orang Banjar aja bahasanya nih. Buntat, umat buntat. Buntat itu gagal mengembang guys. Ya. Gandaknya itu maksudnya pacarnya ya. Pacar gelap, ya, gendak itu pacar gelap tuh. Hah? Amin ya rabbal alamin, banyak yang aminin. Kasihan, Asa Supan dulu membaca komen pian ini. Nah. Dibilang ini orang Banjar juga nih. Kasihan katanya. Rasa malu gua baca komenan lu nih. Tetangga Sidin lah, ceramahnya bagus, kelakuannya enggak. Oh berarti orangnya enggak suka sama terdakwa. Silakan. Andai kata lu enggak suka sama terdakwa, itu hak lu. Kenapa harus menuduh gue? Pertanyaannya, sekaya apa terdakwa sampai bisa bayar gue? Dan segoblok apa gue datang ke Amuntai untuk kasus yang seperti ini karena uang? Jangan tolol sayang. Jangan tolol. Tetangga si Sidin mah, nah, jadi dia ngaku kalau dia nih tetangganya terdakwa mungkin, oke? Kada nyambung, nggak nyambung katanya. Imbah mau untal kacubung kawal. Habis makan kecubung kalau gitu. Kawan, pembenaran atau kebenaran? Kalau nih ya, ini Jamil Syah bilang pembenaran, gue balas di sini. Gue pastikan kebenaran. Urusan pribadi terdakwa dengan korban bukan urusan gue. Memang bukan urusan gue. Rumah tangga orang ngapain jadi urusan gue? Makanya tonton video sampai habis. Kadang orang nggak nonton gitu. Baru lihat judul. Di video itu jelas gue mengatakan bahwasanya ini bukan masalah urusan pribadi. Ada. Makin kalian begini, gue akan makin bersemangat bongkar fakta kebenaran. Ingat itu. Jangan lu tekan gue. Gue kayak pir, tegas. Lu tekan gue, mantulnya lebih keras. Gue ingetin aja. Dari sini ketahuan, komentar awalnya itu bukan tentang konten ini, bukan. Akan tetapi jelas, yang baper ini antara pihak korban atau pihak jaksa. Kenapa harus baper? Gue nyampein fakta dengan bukti, bukan sesuatu yang mengada-ngada, tidak menuduh. LHKPN resmi dari laman KPK. Apa yang kurang? Kenapa baper? Kalau nggak salah ngapain baper? Jelas-jelas yang buat video juga butuh tanpa bukti, nuduh tanpa bukti. Jangan, nah ini kan emosi begini nih. Jangan berat sebelah, kocak dasar. Kalau nggak ada urusan ngapain ikut campur, apalagi iri sama harta orang. Waduh, aneh bener, rezeki dia biar aja, nggak bisa lihat orang kaya. Ha, lucu. Oke, gue jawab di sini ada. Tanpa bukti mata lu buta. LHKPN resmi dari KPK dan foto itu bukan bukti ya. Susah sih kalau lu tolol. Makanya jangan tolol sayang. Jangan tolol. Gue jawab lagi nih. Masalah harta kekayaan pejabat. Ini negara demokrasi, bukan negara bapak lu. Rakyat mengawasi pejabat itu boleh. Dan gue wartawan yang punya surat tugas. Makanya belajar biar nggak makin tolol. Udah tolol pertama ditambah tolol kedua, makin tolol. Akhirnya jahil murokab lu. Tolol yang tertata. Nah, di bawah gue tambahin. Dan buat siapapun yang menuduh gue melanggar hukum, silahkan laporkan gue. Bacot kalian begini di medsos hanya membuat gue makin yakin gue benar. Dan gue akan terus bersuara. Nah si fan ini akhirnya berubah dia. Siap be, amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat be, semoga umur panjang, dosanya babe diampuni Allah. Ya be, dan dapat rezeki yang lebih halal lagi, amin. Lu lihat nih, kenapa jadi berubah? Orang yang sama ini. Namanya pokoknya fan Furgi, enggak susah namanya tuh. Ya, ini gue jawab nih. Komentar-komentar kalian ini insya Allah malah menjadi keyakinan gue bahwa gue menyampaikan yang hak. Gue tidak ada urusan dengan masalah pribadi rumah tangga terdakwa dan korban.
Masalah gue adalah proses pengadilan yang terlihat janggal. Itu masalah gue. Buat malu buan Banjar aja nih orang, bukan asli Banjar kali be. Wallahu a'lam. Cuman yang pasti orang Amuntai. Sebaiknya pian bertanya dulu sama orang Amuntai yang kenal sama terdakwa supaya pian tahu siapa terdakwa dan kesehariannya seperti apa. Supaya pian juga jangan mendengar sepihak aja. Harusnya pian lihat dulu video pengerusakan, apakah pantas kelakuan terdakwa merusak ibu mertuanya. Oke, gue jawab ya, fakta persidangan itu ada dan gue ada di persidangan itu. Gue minta berkasnya, ada fakta persidangan. Dan sudah gue sampaikan di konten sebelum ini. Nih, di sini gue jawab nih. Sekali lagi gue terangin sama lu ya, gue kagak ada urusan sama pribadinya terdakwa. Urusan gue sama proses pengadilan. Makanya tonton, baru komentar, biar kagak kelihatan makin tolol. Susah. Dikira gue bela seseorang. Bukan. Janggal aja. Kalau ada pengadilan pasal 406 ayat 1, saksinya ibu mertua, apa istrinya, yang lapor ibu mertua, saksinya istrinya, anaknya, dan sudah tinggal 18 tahun. Ini nggak masuk di akal. Lu baru lihat kasus-kasus di Amuntai. Ya Allah, gua ngikutin kasus ini yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Jember, baru nemu gue begini. Itulah kenapa gue nanya. Setuju, tapi kalau ada pembenaran yang salah, dibener-benerin, aneh nggak setuju. Di mana gue benerin yang salah? Di mana? Kapan gue benerin yang salah? Loh, kalau memang ada bukti pengerusakannya, ada videonya, kenapa nggak ditampilin di persidangan? Fakta persidangan mengatakan, ya, dari pengacaranya nih, dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tidak ada satupun yang melihat dan mendengar kejadian pengerusakan itu. Ini keterangan jaksa, ini keterangan pengacara, dan sudah gua wawancara. Di mana salahnya, sayang? Hukumlah seseorang itu sesuai dengan perbuatannya. Jangan hukum seseorang di luar kesalahannya. Gue nggak ada bela siapa-siapa di sini. Dan kalau lu mau bilang gue dibayar, anjir, sekaya apa terdakwa bisa bayar gue? Dan kalaupun gue mau duit, ngapain jauh-jauh ke Amuntai? Di Jakarta banyak duit gue. Di Jakarta banyak duit gue. Gue tinggal jilat-jilat aja. Jadi buzzer. Banyak duit gue begitu. Jadi ini pelajaran buat semua. Ini yang baper sama gue ini. Antara dua. Kalau bukan dari golongan jaksanya, ya keluarga korban. Gue gak mau masalah sama keluarga korban. Jangan pancing gue bermasalah sama kalian. Masalah gue sama proses pengadilan. Sekali lagi buat keluarga korban, jangan pancing gue untuk bermasalah dengan kalian. Gue gak mau bermasalah dengan kalian. Jangan pancing gue. Nyesel nanti kalian. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ingetin kalian, sampai kiamat, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Siapapun orangnya. Selama gue meyakini itu hak, nyawa gue taruhannya. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya,
dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.